Selamat pagi, Ibu, Bapak, saudara-saudari, suster, orang muda, serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6 yang disiarkan langsung dari Gereja Santo Barnabas, Paroki Pamulang. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Antonius Yuswito SCY, didampingi oleh Pastor Yosef Sutrisno Amerullah SCY dan Frater Diakon Benediktus Yogi Wandono SCY. Lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 338, Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Sebelum perayaan Ekaristi, marilah kita bersama-sama mendengar pesan Pekan Laudato Si dari Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Saudari-saudaraku yang terkasih, para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Paus Fransiskus mengajak kita untuk menyadari benar-benar betapa pentingnya kita semua menjaga dan merawat alam ciptaan. Oleh karena itu beliau mengajak kita untuk mengadakan Pekan Laudato Si. Tulisan yang beliau buat untuk mengajak kita merawat dan menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Pekan Laudato Si dimulai pada tanggal 16 Mei dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei. Saya pernah membaca suatu buku mengenai menjaga dan merawat alam. Pasti uraian-uraian sudah akan banyak diberikan. Nah, yang menarik adalah di dalam buku itu saya baca satu kisah, satu dongeng yang menurut saya sangat bagus. Ceritanya begini. Di suatu tempat ada pohon yang sangat besar. Daunnya sangat rimbun, sehingga segala macam burung itu bersarang di tempat itu. Ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada anak-anak cucu cicit burung. Semuanya bersarang di tempat itu karena merasa aman. Kalau hujan terlindung, dari panas pun terlindung. Mereka semua bahagia beranak pinak di tempat itu. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Sudah lama kijang itu diburu dan belum kena. Nah, pada waktu itu kijang yang sudah kelelahan, itu berhenti persis di bawah pohon itu. Tidak bisa apa-apa lagi. Nah, pemburu itu mengira sekarang waktunya melepaskan panah untuk membunuh kijang itu. Maka busur direntangkan, panah dilepaskan, yakin bahwa kijang itu akan kena. Ternyata tidak. Kijang itu menghindar, panahnya menancap di pohon besar itu. Padahal panah itu beracun. Maka pada hari-hari berikutnya yang kita saksikan, yang disaksikan adalah pohon itu mulai meranggas. Daunnya yang semula hijau mulai menguning, kemudian jatuh. Dan begitu seterusnya, sehingga sampai suatu saat semua daun itu habis. Nah, bersamaan dengan bergugurannya daun-daun itu, satu persatu burung-burung itu pergi mencari tempat yang baru, yang aman bagi mereka. Tinggal seekor burung beo, yang meskipun pohon itu sudah gundul, dia tetap hinggap di tempat itu.
Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara. Dia melihat ke atas, melihat burung beo itu, merasa heran. Kenapa burung ini masih hinggap di situ, padahal burung-burung lain sudah pergi satu persatu. Maka pengembara itu berkata kepada burung beo di atas itu, "Hai burung, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu, pergi ke tempat lain mencari perlindungan? Kenapa engkau tetap di situ saja, kena panas, kena hujan?" Burung beo itu menjawab, "Bapak, nenek moyang saya lahir di tempat ini. Saya lahir di tempat ini. Anak-anak saya juga bersarang di tempat ini. Bagaimana mungkin saya meninggalkan tempat ini, pohon ini, karena pohon ini sudah begitu berdasar kepada nenek moyang kami, kepada anak cucu kami." Pengembara itu berkata begini, "Burung beo, sungguh mulia hatimu. Sekarang katakan satu permintaan kepada saya dan permintaanmu akan saya turuti." Burung beo itu menjawab begini, "Bapak, apalagi yang mau saya minta kecuali satu, yaitu supaya pohon ini menjadi hidup kembali, menjadi rindang kembali, dan menjadi tempat kami merasa aman dan bahagia." Ternyata pengembara tadi adalah Mahadewa yang bisa melakukan segala sesuatu. Maka atas permintaan burung beo tadi, si Mahadewa tadi menepati apa yang dia katakan. Pelan-pelan pohon itu bersemi kembali. Pelan-pelan muncul daun-daun baru. Semakin hari semakin rimbun, sampai menjadi seperti sedia kala. Dan pada waktu itulah burung-burung yang tadinya pergi merasa tidak aman di tempat itu, kembali bersarang di tempat itu. Dongengnya sederhana, pesannya jelas, yaitu agar kita semua mempunyai hati mulia, seperti burung beo tadi, menjaga, merawat dan mengusahakan apapun supaya bumi kita ini menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi seluruh alam ciptaan. Marilah kita sambut ajakan Paus Fransiskus untuk sungguh-sungguh membatinkan keprihatinan kita, panggilan kita untuk merawat dan menjaga bumi ini, sehingga menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi kita manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Ini
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, lebih-lebih anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Kita hari ini bersukacita dan bergembira. Apalagi tadi anak-anak pasti sudah menyimak pesan yang disampaikan oleh Bapak Uskup kita. Ya, mengenai apa tadi? Nah, pohon yang meranggas tetapi bisa tumbuh kembali karena apa? Karena kasih sayang, karena doa, karena syukur, dan itu berkat Allah. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan memberikan segala kebutuhan kita. Makan, minum, pakaian, udara yang segar, walaupun kita berada dalam suasana yang tidak menyenangkan karena pandemi corona. Mungkin anak-anak sudah mulai bosan di rumah ya. Aduh, pengen jalan-jalan, pengen bertemu teman-teman, pengen sekolah lagi. Tapi kita harus menahan diri dulu, sabar supaya kita tetap sehat. Supaya kita tetap berada dalam kondisi yang sukacita. Kalau sakit tentu kita tidak akan bisa bersukacita memuji Tuhan. Ya, karena itu marilah kita mensyukuri semua rahmat Tuhan itu. Kita dibantu oleh Roh Kudus, ya, menolong kita supaya tabah, supaya tahan, supaya sabar menerima kenyataan yang tidak enak ini. Karena di dalam suasana yang tidak menyenangkan ini, Tuhan Yesus juga berpesan kepada kita, aku tidak meninggalkan kalian, aku mencintai kalian, aku menemani kalian di rumah. Ya, mari kita syukuri semuanya itu, dan kita ingin memuji Tuhan dalam Ekaristikus ini. Dan teman-temanmu nanti juga akan tampil. Yang nyanyi tadi juga teman-teman anak-anak, nanti juga tadi yang baca juga sudah teman anak-anak. Lalu nanti akan ada suatu bagaimana teman kalian yang orang muda, anak-anak akan tampil di tengah kita. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati, karena kadang-kadang kita juga mulai merasa tidak enak, ngomel sama mama karena makanan tidak enak. Mungkin kita juga merasa bosan, lalu mengatakan sesuatu yang tidak baik karena tidak boleh bebas lagi, harus belajar di rumah. Kita juga kadang-kadang protes sama papa mama tidak boleh main game. Ya, mari kita hening sejenak. Kita mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga,
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus ini, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakan kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagi
dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dalam kamu, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, semoga semuanya sehat walaupun ada di rumah. Coba sebelum frater mengawali khotbah hari ini, berikan senyum yang paling manis kepada orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, adik-adik semuanya. Nah, senyum, ya gitu, supaya kelihatan bahagia.
Adik-adik yang terkasih, tadi di dalam Injil, Yesus itu berjanji kepada para muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Kenapa sih kok Yesus harus berjanji mengutus namanya Roh kebenaran menemani para murid? Ternyata para murid Yesus itu sedang takut, sedang gelisah, bosan dan putus asa karena mau ditinggal sama gurunya. Nah, adik-adik kalau ditinggal mama papa atau kakaknya atau mbaknya atau orang yang disayangi termasuk teman, sering sedih kan? Sering ya kok ditinggal. Sama para murid juga merasa sedih karena mau ditinggal sama Yesus. Nah, apa yang dialami oleh para murid ini? Sedih, kecewa, bosan, putus asa. Nah, ini juga sedang dialami oleh banyak orang termasuk kita. Ya toh, adik-adik udah mulai bosan kan di rumah terus? Sekarang kalau belajar di depan laptop dan atau HP pakai Zoom, lihat gurunya menerangkan pelajaran. Nah, tiba-tiba nanti dikasih tugas dan tugasnya lebih banyak daripada yang biasa. Belum lagi kalau di rumah belajarnya ditemani mama atau papa. Maka itu ada tuh anak-anak karena bosan, anak-anak itu nelpon temennya sekolah. Hey bro, gimana belajar di rumah? Enak nggak? Ya satu menjawab, ampun, aku nggak sanggup. Mamaku lebih galak daripada guru-guru sekolah. Bawaannya marah-marah mulu. Ya mungkin ada yang udah bosan, pengen jalan-jalan, pengen ke mall, pengen ke gereja bermain dan banyak hal. Tetapi yang ini semua memang harus diterima karena memang lagi ada wabah corona yang membahayakan. Maka untuk mengisi hari-hari itu banyak hal yang dilakukan orang-orang. Contohnya ya, ada yang tidur, ada yang hobinya makan. Jadi bajunya hati-hati itu adik-adik, besok masuk sekolah bajunya gak cukup. Ada yang hobi main game. Ada juga yang mengisi harinya dengan buat TikTok, ubur-ubur, gini kan? Ya. Atau nonton. Nah, frater itu sama seperti adik-adik ya. Karena nggak bisa kemana-mana, kadang-kadang nonton. Nonton apa sih? Frater lagi suka nonton film-film superhero, Avengers dan sebagainya. Nah, pasti adik-adik juga pernah nonton atau bahkan suka dengan superhero. Tokoh-tokohnya banyak sekali. Contohnya ada yang namanya Superman. Nah, ini manusia besi. Superman ini asalnya dari Amerika. Kalau berasal dari Indonesia apa Jawa namanya bukan Superman, tapi Superman. Ada lagi tokoh Spiderman. Nah, Spiderman ini punya kekuatan, kelebihannya adalah dia punya jaring laba-laba. Jadi kalau adik-adik di kamarnya ada jaring laba-laba, jangan dibersihin. Itu nanti bisa tempat syutingnya Spiderman, ya. Nah, hari ini sebenarnya Frat itu mengundang para superhero itu untuk hadir dalam misa anak-anak paroki Barnabas. Banyak yang terundang, hampir semuanya. Tapi sayang, banyak juga yang gak bisa sampai di Pamulang. Kenapa? Katanya mereka terkena razia PSBB. Jadi mereka terbalik. Nah, yang lolos, yang sampai Pamulang itu cuma 2. Nah, ayo kira-kira siapa? Yang pertama yang sampai ini ya. Dia ini superhero yang pakaiannya besi. Punya daya tahan super dan bisa terbang. Siapa? Betul. Iron Man. Yuk kita panggil. Hai Iron Man, maju dong. Wah. Nah, ini dia. Ada Iron Man. Ya. Yang pertama, yang kedua ini superhero yang sering dimarah sama mamanya. Kenapa? Karena dia sering memakai kuali mamanya itu untuk tamengnya dia.
Siapa? Kapten Amerika. Kapten Amerika maju dong. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan mereka ini ya. Tes. Halo Iron Man, apa kabar? Baik. Halo Kapten Amerika, apa kabar? Saya baik. Oke, coba say hello dulu sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nggak bisa dadar ya? Ya. Pengatur mau tanya, Iron Man ini tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Di Amerika dong. Oh, di Amerika. Kalau Kapten Amerika, rumahnya di mana? Pinggirnya. Oh, di pinggirnya. Jadi kan Kapten Amerika ya. Kalau dia rumahnya di Ciputat, namanya Kapten Ciputat. Betul. Preman berarti, bukan Kapten Amerika. Lah, tadi Iron Man datang ke sininya gimana? Naik apa? Aku terbang memakai armor yang sangat canggih di atas, jadi polisi gak bisa lihat. Oh, jadi terbangnya di atas nggak kelihatan sama polisi ya? Iya. Wah, hebat memang Iron Man ini, hebat luar biasa. Adik-adik ada nggak yang ngefans sama Iron Man? Banyak pasti ya. Nah, kalau Kapten Amerika tadi kesininya naik apa? Begini, Frater. Ya. Tadi saya kesini naik pakai pesawat. Pakai pesawat. Terus diparkir di pastoran. Iya, terus Kesini jalan kaki. jalan kaki. Iya. Dikejar anjing nggak? Enggak. Oh enggak, takut dia anjing-anjing. Jadi si Kapten Amerika ini ternyata naik pesawat, turunnya di pastoran ya. Ini mereka ini nggak butuh masker walaupun lagi corona karena udah pakaiannya memang sudah tertutup semua ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Iron Man dan Kapten Amerika ini kan superhero hebat-hebat. Sebenarnya tugasnya apa sih? Menumpas kejahatan dan membela kebenaran. Oh, jadi menumpas kejahatan, membela kebenaran. Kalau Kapten Amerika tugasnya apa? Sama dengan Iron Man. Intinya kita sebagai superhero menumpas berbagai kejahatan dan menolong orang-orang yang lemah. Wah, menumpas kejahatan. Ini di Jakarta lagi banyak pembegalan, perampokan. Harusnya mereka ini dipanggil ya supaya mengalahkan semua itu ya. Nah, kalau kehebatan, kan setiap superhero itu punya keahlian, punya apa namanya, senjata rahasia. Nah, kalau Iron Man tuh senjata rahasianya apa? Kalau aku dengan armorku, aku mempunyai kekuatan super. Aku bisa terbang dan mempunyai senjata untuk mengalahkan musuh-musuhku. Wah, jadi ini Iron Man ini bisa terbang dan punya banyak musuh. Coba sih Frater tes dulu. Oh bener, dari besi nih. Ini memang keras nih. Nggak boleh deket-deket dengan magnet berarti ya, bisa ketarik nanti nih. Kalau Kapten Amerika, apa kekuatannya? Saya punya tameng, Frater. Oh, punya Bisa tameng. menangkis semua peralatan musuh. Oh gitu ya? Iya. Coba nih, Frater mau lihat Iron Man ini kan kalau dalam film sama si Kapten Amerika ini kadang-kadang nggak akur. Tidak apa ya mereka bersaing. Coba sih kalian tuh tunjukkan kekuatan kalian masing-masing. Ya, bisa coba sini, Frater pegang dulu mic-nya supaya bisa menunjukkan. Coba, Frater awas minggir-minggir, nanti kena. Ternyata gitu ya? Wah, nih. Jadi tadi apa yang dilempar-lempar tadi tuh? Bola energi. Bola energi, terus ditangkis. Ditangkis sama si tameng Jadi ini kuat ya? Iya. Wah, berarti hebat ya. Hebat luar biasa. Teman-teman, superhero tuh memang luar biasa. Tapi kan ini kan lagi ada corona ya. Kan nggak boleh pergi-pergi keluar. Terus kegiatan Iron Man sama Captain America ngapain kalau lagi nggak bisa keluar-keluar gini? Ya di rumah. Di Belajar rumah. lagi Oh, supaya belajar. semakin pinter. Ah. Kadang bantu orang tua. Bagi-bagi sembako. Wow, bagi sembako Iron Man. Kadang juga cuci piring. Cuci piring. Nyapu rumah juga. Oh, cuci piring, nyapu rumah juga ya. Tuh teman-teman, ternyata Iron Man itu kalau lagi corona begini suka membantu orang tua. Juga belajar. Ini ya, belajar lagi kekuatannya ya supaya lebih sakti. Luar biasa, cuci piring, nyapu. Nah, sekarang kalau Kapten Amerika, ngapain aja kegiatannya kalau Kalau enggak? saya pribadi sendiri sih,
Saya membersihkan peralatan-peralatan yang ada di rumah. Ya. Kadang-kadang keluar, cabutin rumput, Cabutin rumput. nyiram tanaman yang ada di pot. Ya. Terus saya juga perlu berjemur untuk imun saya semakin kuat. Wah, ternyata Kapten Amerika itu berjemur supaya imunnya kuat. Ternyata nyabutin rumput, nyiram tanaman seperti pesan Bapak Kardinal tadi ya, kita harus merawat alam. Luar biasa. Ya. Kan kalian ini kan superhero ya. Sudah sering bertarung dan menang. Sebenarnya kalian itu bisa mati nggak sih? Bisa. Bisa. Kalau Iron ada Man bisa musuh yang mati. lebih kuat. Kalau ketemu musuh yang kuat, bisa mati. Ternyata Iron Man bisa mati, teman-teman. Kalau terkira nggak bisa loh, ternyata bisa. Kalau Captain America bisa mati nggak? Sampai sekarang sih belum mati, Ya. tapi udah pensiun. Wah, pensiun. Capek jadi superhero mulu. Oh, jadi Captain America tuh belum mati, teman-teman. Tapi dia udah pensiun, udah capek, ya, udah capek. Ternyata bisa mati dan bisa capek. Superhero yang kita bangga-banggakan hebat itu ternyata bisa mati atau bisa capek. Lalu ada nggak sih pahlawan yang sebenarnya itu tidak bisa mati dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun? Ada nggak? Ada dong, Frater. Ada. Pasti ada. Siapa? Frater mau tahu nih? Iya, siapa? Mau banget. Iya, mau tahu banget nih. Nah, Captain America kasih tahu nih. Iya. Yesus Kristus. Oh ini. Oh Iya. jadi ini. Si jagoan. Oh si jagoan kita ya. Wah teman-teman, superhero pun mengakui bahwa ternyata hanya satu yang nggak bisa mati. Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus hebat, lebih hebat daripada superhero. Ya betul. Kenapa Yesus hebat? Yesus bisa membuat mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Kuasanya itu ajaib dan selama-lamanya. Kuasanya ajaib selama-lamanya, kata Iron Man. Kalau kata Captain America gimana? Yesus itu memang mati di salib, Ya. tapi dia bangkit kembali. Itu bukannya hebat banget ya, Frater? Iya. Orang udah mati, bangkit lagi. Mantul. Wah, ternyata Yesus itu luar biasa ya. Kalau Iron Man atau Captain America, kalau mati ya udah bisa mati, nggak bisa hidup lagi ya. Kecuali ini ada mujizat luar biasa. Oke, Captain America sama Iron Man, terima kasih banyak loh, udah berkunjung ke Pamulang ya, udah menyapa teman-teman di rumah. Coba sekali lagi, dadah sama teman-teman. Halo teman-teman. Nah, udah dulu ya ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, Frater. Iron Man dan Captain America boleh kembali. Nanti kalau pulang ke Amerika, salam ya sama teman-teman di sana. Dah. Yo. Adik-adik yang terkasih, kalau tadi kita mendengarkan percakapan antara Frater dan Iron Man, kita sebagai anak-anak Katolik tuh harus bangga. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu ternyata tidak bisa mati dan jauh lebih hebat daripada superhero-superhero. Maka kalau hari ini dalam Injil Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus pun tidak mau meninggalkan kita. Dia tetap menemani kita dalam situasi apapun, termasuk di dalam kondisi corona seperti ini. Maka gimana sih caranya supaya merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita? Pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Karena di dalam doa itulah adik-adik berjumpa dan dekat dengan Yesus. Yang kedua, kita mau merasakan Yesus itu dalam kedamaian. Maka walaupun di rumah, jangan suka marah-marah, jangan suka berantem, ya, tetap harus ceria. Dan tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita adalah ketika kita punya semangat. Maka walaupun kita di rumah, kita nggak boleh males-malesan, nggak boleh males belajar, hanya tidur, main game, disuruh mandi males. Enggak, harus tetap semangat, rajin belajar, baca buku seperti Iron Man tadi. Bahkan kalau bisa itu membantu orang tua, menyapu,
membersihkan halaman, siram tanaman ya. Itu bahwa kita hidupnya tetap bahagia, tetap ceria. Dan yang paling penting, inilah saat bagi kita untuk memiliki keakraban bersama mama papa kita, kakak adik kita. Mungkin selama ini kita jarang makan bersama, jarang berdoa bersama. Dan saat inilah kita bersama-sama. Sesekali boleh loh ikut mama masak, bantu potong-potong sayuran. Sesekali juga boleh buat TikTok bareng keluarga ya. Nah, supaya kita tetap ceria, bahagia karena Yesus selalu hadir bersama kita. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, ibu bapak, saudara-saudari, sungguh indah sabda Tuhan hari ini. Lebih-lebih diwartakan oleh adik-adik kita dengan cara yang khas tadi, sungguh-sungguh menyentuh hati kita, membuat iman kita semakin teguh. Mari kita nyatakan iman itu dalam syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, hari ini Tuhan Yesus memperingatkan kita bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Dan juga Roh Kudus selalu membimbing kita, lebih-lebih dalam situasi yang sulit dan berat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata-kata yang kosong, melainkan suatu tindakan yang nyata, lebih-lebih untuk memelihara alam semesta ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi paus, para uskup, para imam, dan semua saja yang mempunyai tugas pelayanan dalam gereja. Ya Bapa, semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri para pemimpin gerejamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan merintis jalan bagi rakyat untuk mencapai keadilan, perdamaian, dan kerukunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang bersekolah dari rumah, ya Bapa, semoga dalam masa pandemi ini kami tetap bersemangat belajar di rumah dan didorong untuk membangun relasi yang lebih mesra dengan seluruh anggota keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan pendidik, ya Bapa, semoga para guru dan pendidik Kau bimbing untuk menemukan cara-cara baru dalam penyampaian pelajaran dan bekerja sama dengan semua pihak untuk melalui masa sulit ini bersama-sama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki Pamulang, ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat penyelenggaraanmu sehingga izin mendirikan bangunan gereja Santo Barnabas dapat terbit pada tanggal 13 Mei 2008. Saat ini kami sudah memiliki gereja dan gedung karya pastoral. Bimbinglah kami untuk mengembangkan persaudaraan umat, membantu yang lemah, difabel dan berkekurangan, mendorong anak-anak dan orang muda untuk mengenalmu lebih dekat, dan bersama warga Pamulang ikut menciptakan harmoni persaudaraan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi misa hari ini, untuk keselamatan jiwa Bapak Ignatius Tukirin, Ibu Lucia Kristina Supriyatin, Eleonora Tiena, dan Bapak Dominikus Kyong Chung Jo, semoga berbahagia bersama Bapa di surga. Bersama keluarga Ibu Palupi Harjadi, untuk memohon doa bagi kesembuhan Ayahanda Yohanes Hendro Siswanto yang sedang koma karena penyumbatan darah di otak. Semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan agar dapat sadar kembali. Bersama keluarga besar SMP Mater Dei, untuk memohon doa dan berkat Tuhan untuk kelancaran penilaian akhir tahun para siswa-siswi SMP Mater Dei pada tanggal 17 Mei sampai dengan 4 Juni 2020. Semoga semua sarana yang digunakan secara online lancar dan anak-anak sehat. Bersama keluarga Bapak Joni Palma, untuk mengucap syukur atas ulang tahun putri kami, Brigita Fania Rarasati, yang berumur 25 tahun. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati selalu. Dan untuk intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, sumber segala harapan, padamulah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah
Marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan roh kebenaran-Mu, roh penghibur, yakni Roh Kudus-Mu sendiri, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dibukarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu Ia mengambil piala berisi anggur, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Mari
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersama-Mu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya yang suci, dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak sekalian, saudara-saudari, marilah kita bersatu hati memuliakan Allah Bapa dengan mendaraskan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga-keluarga Kristiani dan lingkungan hidup serta masyarakat negara kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Anak-anak dan saudara sekalian, Tuhan Yesus berada di tengah kita, menemani kita dalam situasi yang sulit dan memberikan damai kepada kita. Karena itu marilah kita sambut dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kepada, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah penantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Anak-anak dan saudara-saudari sekalian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membimbing kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersama-sama kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Engkau sungguh telah datang. Perkenankanlah aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah bersama-sama kita doakan doa dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi mereka yang sakit,
kedamaian bagi mereka yang dalam sakratul maut, kekuatan bagi para petugas kesehatan dan para relawan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong, membimbing dan menyemangati kami dalam jalan Putramu, lebih-lebih dalam pelayanan dan juga ketabahan untuk menerima kenyataan yang memang berat ini. Engkau akan membimbing jalan hidup kami selalu karena Engkau mengasihi kami. Engkau ya Tuhan kami puji bersama Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita yang akan datang. Kita sukacita, kita tabah, kita sabar, dan kita kuat karena Tuhan Yesus menemani kita. Kita akhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian beserta seluruh keluarga selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.